Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa li safati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahina wa ummahatina wa li jami'il muslimina wal muslimat lahumul fatihah. Iya kan. Kalau boleh. Ya, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Haji Muhammad Syahril Jahri ST MPD, yang kami hormati jajaran SMK Islamiyah, beserta staf, TU, karyawan, guru dan lain sebagainya. Dan yang kami banggakan para calon alumni dan juga para alumni SMK Islamiyah Sab Garut. Ya, kita langsung saja pada agenda siang hari ini ya. Kita sudah kedatangan tamu alumni SMK Islamiyah angkatan tahun 2019 ya. Betul. 2019 dan juga alumni guru, salah satu jajaran dari karyawan TU dan juga guru di SMK Islamiyah yang juga sudah pernah mengabdi di sini ya. Tapi sekarang beliau ini sudah masuk di salah satu perusahaan ternama yang bernama PAMA. Nah, mungkin kita akan sedikit flashback lagi mengenai alur cerita historis bagaimana beliau bisa sampai saat ini. Beliau bekerja sambil kuliah, wes luar biasa sekali ya. Dan itu atas pencapaiannya maka kita akan mengulik dan juga kita harus mencari tahu atas dari ceritanya ya. Yang pertama mungkin tentang profil dari beliau ya. Kita tahu dulu. Silakan bisa perkenalan diri terlebih dahulu, Mas Monyus. Lebih sering dikenal dengan nama Muhammad Yusuf. Oke ya. Nama saya sendiri Muhammad Yusuf, kelahiran 2001, tanggal 10 bulan Juli, lahir di Pekalongan. Untuk umur sekarang, alhamdulillah sudah 21 plus. Iya, 21 plus sudah cukup umur. Kemudian untuk pendidikan terakhir, ya masih SMK sih, cuman proses untuk jenjang yang lebih tinggi lagi. Iya. Lanjut dicopot aja biar enak ya. Ini kita ngobrol santai aja ya. Kita ngobrol santai walaupun agak formal karena memang persiapan dari MM ini sudah sangat luar biasa, punya studio sendiri dari SMK Islamiyah dan kita bisa podcast secara random waktunya. Pokoknya staff sama murid dari multimedia ini cukup kompeten lah buat mempersiapkan segala sesuatunya. Kita tadi janjian jam berapa Mas Yusuf? Jam 10. Maksudnya siap baru jam 10 saya kasih tahu dari murid-murid SMK, dari anak-anak multimedia langsung disiapkan. Terus alhamdulillah kita jam 1 sudah siap. Ini jam 2 lah ya. Kemudian bisa di rentetan dari jenjang pendidikannya mungkin. Untuk pendidikan jadi dari MI, nggak usah dari KB, nggak usah. Tapi saya dulu nggak TK ya. Oh, dulu nggak TK. Belum ada mungkin. Oh, enggak. Memang orang tua saya nggak mampu membiayai kan, jadi langsung SD. Langsung SD alhamdulillah. Walaupun nggak TK pun masih bisa menyaingi yang lain. Wih, luar biasa ya. Terus ke SMP saya alhamdulillah sambil mondok di Irama Sulihin Rembun Pemalang. Oh iya. Nah, terus di SMP Dosiwalan sana. Kemudian lulus pertama di SMK 1 Sragi. Oh, jadi di sana tuh namanya anak muda, jadi kita nakal ya. Oh iya, sampai nakal. Di cut out, kemudian alhamdulillah bisa diterima di SMK Islamiyah. Dan alhamdulillahnya bisa menjadi lebih baik dan makin itulah. Iya. Mungkin proses dari pembentukan karakter tadi ya, yang mana ya setiap manusia itu punya jalan dan juga prosesnya masing-masing. Dan kita lihat contohnya Mas Yusuf ini dari santri ternyata, dari pesantren. Semi modern Mas ya? Semi alhamdulillah. Semi modern ya, yang di Pemalang pinggir Pantura bukan? Iya betul. Oh iya. Saya pernah main sana jauh. Kalau nggak salah. Kemudian setelah, kalau boleh tahu di SMK lagi kasusnya apa itu? Oh, dulu itu sok jagoan aja sih. Oh, sok jagoan. Sok jagoan aja sih. Ternyata malah dilaporin. Ya udah, gimana lagi? Ya karena mungkin zaman anak-anak muda ya, yang mana untungnya itu belum terlalu ini ya,
belum ada yang namanya pemviralan. Betul. Ya. Masih jauh. Artinya kenapa SMK Islam bisa menerima mungkin karena itu. Jadi cerita langsung dapat sini terima. Nah, kemudian setelah sampai di SMK Islamiyah dulu tahun berapa atau dari kelas berapa kira-kira? Dulu dari kelas 2 Kelas terus 2. di 2018. 2018. 2018 ya alhamdulillah sampai lulus 2019 kan. Alhamdulillahnya lagi bisa jadi Iya. lulusan terbaik lah ya. Oke. Lulusan terbaik. Masih kategori kan lulusan Oh, terbaik. oke, masih kategori lulusan terbaik ya. Kemudian di SMK Islamiyah ini kita pengen tahu kira-kira apa saja yang sudah Anda ikuti. Ini kan banyak organisasi ya kalau Betul. dulu ya. Contohnya apa aja itu? Dulu terutama OSIS Pak. Karena OSIS. saya dulu di SMK sebelumnya juga OSIS juga kan. OSIS juga, oke. Nah, kebetulan sampai sini malah ditawari jadi ketua OSIS. Oh iya, berarti ketua OSIS. Iya. Wis, ketua OSIS tahun? 2 sih ketua 2. Oh, ketua 2 tahun? Tahun 2018. 18. Ya. Selain ketua OSIS, ikut apa lagi? Itu aja sih Pak. Itu aja karena Iya. dulu setahu saya yang namanya SMK Islamiyah ketika ikut OSIS tidak boleh ikut yang lain gitu. Betul. Ya. Kalau ndak ada mungkin bisa ikut yang lainnya ya. Betul. Oke, kemudian kita lihat dulu beberapa dari lulus 2019 sempat mengabdi di SMK Islamiyah di jurusan TPSM. Betul. Berapa tahun? Untuk mengabdi sekitar dari 2019 itu sebelumnya awal-awal itu bingung ya. Jadi Bingung, gabut ya. saya lulus daftar kesana kemari nggak diterima kan. Iya. Nah, kemudian saya kuliah masuk. Nah ini sambilan kuliah apa nih? Iya. Kebetulan di SMK membutuhkan tenaga manpower dari bengkel ya. Nah, saya masuk di situ saya sambil nyambi kuliah juga Pak. Mungkin sekitar 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, luar biasa ya. Nah ini ada sebuah pembelajaran tersendiri yang mana bisa Mas Yusuf bisa sampai ke PAMA ini butuh beberapa proses. Kita akan mengulik yang ini acara intinya itu adalah bagaimana seorang alumni itu mengabdikan diri pertama, yang kedua adalah berusaha untuk mencari jati diri, bagaimana dia ini mendaftar. Saya pengen tahu kira-kira perusahaan apa saja yang sudah kamu daftarkan diri. Banyak sih Pak. Banyak Ya. ya. AHM, ADM, terus sama pabrik-pabrik sekitar Pekalongan. Oh iya. Tapi memang nggak tahu aja ya, nggak tahu sayanya belum rezeki atau saya kurang pinter ya. Ya mungkin belajar dari pengalaman sampean dengan ini mendaftar, bisa tahu oh ternyata alur pendaftarannya seperti ini, oh ternyata tesnya itu seperti ini sehingga ketika di PAMA ada pengalaman tersendiri Betul. yang bisa disampaikan. Dimaksud. Saya pengen tahu kira-kira ketika pendaftaran di AHM itu sampai mana? Dari semua pabrik-pabrik sebelumnya itu, jadi saya cuma nyampe tahap 1 aja Pak. Oh, tahap Psikotes satu. aja udah. Psikotes. Itu udah langsung cut. Oke. Itu pahit sih. Sakit. Ya karena memang psikotes itu pembelajaran keilmuan umum ya, Betul. betul ya. Dan paling dasar loh padahal. Makanya bagi teman-teman alumni atau calon alumni memang harus dipersiapkan mengenai tes psikotesnya, mengenai pengetahuan umum dan lain sebagainya. Kemarin itu ada beberapa alumni dari SMK yang sudah mendaftar di salah satu perusahaan, nggak kita sebut ya. Iya. Padahal di tulisannya tuh tes matematika dasar dari 17 anak, ya alhamdulillah pokoknya Esa. Kemudian kita pengen tahu dari beberapa perusahaan tersebut, ini kita langsung ke intinya ya. Saya pengen tahu bagaimana kisah pertama kali jenengan mengenal atau mendaftar di PAMA, itu kisahnya seperti apa? Jadi dulu tuh asik sih, ceritanya asik sih. Yeah. Jadi waktu saya kerja biasa kan setiap hari Yeah. ada lowongan tuh dari Bu Fitri. Fitri. Kemudian saya coba daftar. Padahal sebenarnya itu nggak boleh sama
si Pak Agung sama Mas Aris itu nggak boleh. Saya diukur lah, nggak boleh. Terus nekat aja kan, ya terus kemudian waktu tes itu pas bareng sama Touching Factory di Jakarta. Jadi saya jadi saya sudah prepare kan, nanti bawa laptop, bawa ini itu. Saya tes di sana, kebetulan malamnya nyupir, belum tidur, suruh dekor jam 12, cuci muka, sholat, langsung ngerjain. Dan itu sangat saya sudah speechless sih karena ada beberapa soal yang nggak saya kerjain. Di skip karena memang waktunya nggak cukup dan pikiran udah nggak capek kan, karena kurang tidur. Terus setelah beberapa hari nunggu kayaknya sekitar 2 minggu sih. Iya, 2 minggu ada pengumuman, saya cek, lulus. Oke. Makin diajar saya sama Pak Agung itu. Padahal baru lulus tahap 1 itu. Tahap 1. Iya. Tes special test. Alhamdulillah. Enaknya online kayak gitu, Pak. Jadi berarti pas waktu itu online. Oh, iya. Karena kan masih Covid kan. Oh iya, pasti Covid ya. Terus lulus, kemudian tes interview. Interview. Saya kan belum pernah interview tuh, Pak. Oh iya, belum sampai pernah. interview. Karena sebelumnya emang nggak nyampe situ kan. Iya, selalu gagal ya. Selalu gagal. Nyoba aja deh. Sambil tanya-tanya Pak Septi, Pak ini gimana Pak? Kalau Pak Septi ngomong itu gini, yang penting yakin mas. Yang penting yakin. Pak Septi ini ya. Iya. Yang penting yakin. Los baik. Nah kayak gitu. Saya juga disuruh ngisi formulir. Ada beberapa kolom didata sama kayak kegiatanmu lah. Kegiatanmu dari awal sampai dari bangun sampai tidur lagi. Itu pun belum selesai. Saya udah dipanggil kan. Masuk. Saya belum selesai Bu. Ya nggak apa-apa dulu. Nah trik saya, kita jaga attitude Pak. Nah sama HRD itu nomor 1 attitude Pak. Attitude, oke. Jangan duduk jika belum disuruh duduk. Ya silakan ya. Satu lagi Pak, image sama jaga mood. Sumringah gitu. Harus sumringah. Soalnya saya sempat ditegur, belum makan mas. Sudah Bu. Atau mau makan sekarang ya. Enggak Bu, emang setelannya kayak gini saya bilang kan. Harus semangat mas, harus semangat karena ini tes ini nanti kerja kamu enak ya. Ya nomor 1 poin 1 tadi attitude, mood, nah sama itu juga kita yang tadi itu. Kemudian ya udah suruh perkenalan, wah celingak saya Pak. Jadi bingung. Cerita apa nih? Wah ya udah, kamu pulang ya. Feeling saya udah gak enak. Aduh, nggak lulus lagi. Terus kemudian disuruh ngelarin itu yang tadi nulis itu. Oh iya. Setelah itu saya kumpulin, pulang kan, kembali ke rutinitas seperti biasa. Iya. Kemudian ada info lagi setelah kayaknya 1 bulan lebih lama. Oh 1 bulan. Lulus ada lagi, gue bangga kan? Iya, berarti itu lulus tahap 3 biasanya tes apa itu? Tes user. Oh user Langsung dari pamannya. Prakteknya apa itu? Tesnya berupa apa isinya? Jadi di sana itu disuruh ngerjain soal. Oh soal lagi? Ada soal tentang jurusannya sendiri sih. Ada cooling system, terus kelistrikan, kemudian lubricating. Satu lagi apa ya? Saya nggak lupa satu lagi. Itu tesnya di mana? Di SMK 1 Gunung Muni. Masih di STM ya? Masih. Yang ngetes langsung dari ininya? Langsung dari usernya. Dari usernya. Intinya pendidikan dasar lah tentang mengenai jurusanmu itu apa. Jadi nanti disesuaikan Pak, nggak misal TBSM ya ngerjain TKN itu nggak sesuaiin sama jurusannya. Oke, terus itu setelah itu ya aku di situ cukup optimis sih karena ya kita tahu kan ngambil jenjang lebih tinggi setelah SMK, artinya keilmuan tadi yang diujikan itu saya yakin pasti sudah paham, apalagi di
di Manpower TBSM ya sudah bergelut dengan mesin itu yang pasti. Terus kemudian apa lagi? Terus selang 1 bulan juga sih, Oh, selang 1 bulan. atau malah lebih kayaknya. Lolos lagi, lolos. Makin diajar aku sama Pak Adi, makin ditarik nggak usah kan. Terus langsung MCU di Cito Pekalongan. Cito Pekalongan seperti biasa ya, kalau MCU ya harus puasa. Iya, puasa. Jadi setelah habis maghrib itu kita nggak boleh makan berat, harus ya paling minum air biasa aja. Terus sama kondisi fisik, terus jika sebelumnya itu rokok atau apa, nah itu harus dibersihin karena ketek juga sih. Oh, ketek ya. Terutama yang punya ambeien. Punya ambeien tuh bahaya banget. Dan itu jarak dari sampai daftar sampai MCU itu berapa bulan? 2 bulan. Dari bulan November sepertinya. November sampai finish itu Desember akhir. Oh, November. Iya, berarti 3 bulan ya. Tapi pemberangkatannya saya Februari. Oh, itu cepet banget ya. Termasuk Nggak cepet. ada 6 bulan. Nggak ada. Setelah MCU ada lagi? Udah. Udah. Setelah MCU kalau udah dinyatakan sesuai kriteria, tinggal nunggu pemberangkatannya. Untuk setelah itu langsung berangkat ke Kalimantan? Udah. Kita training dulu di Cilengsi Bogor. Oh, di Jakarta ya? Bogor? Tangerang. Oh, Tangerang. Nah, di sana tuh pendidikan masing-masing sih. Misal memang di Cilengsi itu masih banyak kelas yang kosong, bisa di Cilengsi. Terus ada juga beberapa yang cuma transit terus langsung ke site. Ya pendidikan juga di sana. Kan ada juga di sana. Oh, berarti pendidikan berapa tahap? Tetap 1 kali? Pendidikan 1 kali selama 2 bulan. Oh, 2 bulan. Oke. Berarti itu selama 2 bulan itu sudah termasuk ada fee-nya enggak? Kalau fee Ada. Oke. Tapi enggak sebanyak ketika sudah lulus. Oh iya, tetap. Nah, untuk pendidikan di sana itu kira-kira dapat apa aja yang dipelajari atau sesuai dengan kamu diterima di operator, di mekanik nanti seperti itu atau umum? Untuk operator tetap ke operation ya, jadi ke produksi ya. Enggak. Paling cuma kalau pendidikan tetap sesuai keahlian atau sesuai yang penempatan itu. Kalau apa namanya? Tetap ada seperti pendidikan dasar mesin itu tetap ada. Cuman lebih detail lagi ketika mekanik. Nah, kalau mekanik itu malah saya ngerasanya gini. Kok di sini malah lebih banyak ilmunya daripada saya kuliah gitu. Oh, gitu. Iya, jadi iya. di sana ilmu gratis secara cuma-cuma dan kita dibayar. Tuh. Karena semua LPK ya, itu termasuk pelatihan berarti ya? Iya, pelatihan itu kan metodenya yang dipakai ada learning by doing. Jadi selain belajar itu langsung praktek. Selama ini kita di SMK itu walaupun doingnya itu sudah ada, sudah kita terapkan, tapi kembali lagi pada anak-anaknya. Mungkin dari segi mindset, dari segi mental belum pada siap. Alhasil apa? Ketika learningnya sudah bagus, doingnya atau ketika praktek ya ada sedikit penyepelean mungkin ya, atau kurangnya maksimal dari segi mental anak-anak tersebut. Saya belum malah memilih kalau jenjang SMK biasanya memilih kesibukan atau kegiatan yang lain. Betul. Daripada mempraktekkan yang sudah di-learningkan tadi. Kemudian setelah jenengan mengikuti pelatihan, itu terbang ke Kalimantan langsung atau gimana? Langsung ke Kalimantan. Nah, setelah sampai di Kalimantan langsung mendapatkan mes, betul. Langsung ke job desk-nya. Kebetulan untuk set saya itu delay. Jadi sebelum masuk tambang itu ada namanya ID, Pak. Iya, ID card. Oh iya, ID card. Ya kartu pengenal. Kartu untuk pengenal. Atau pit akses buat masuk ke tambang. Iya. Itu saya nunggu sekitar 2 bulan. Ya, berarti enggak kerja di sana. Ya. Berarti maksudnya belum bekerja. Belum. Tapi digaji. Iya, digaji. Enaknya seperti itu. Jadi cuma bangun. Wah, ini buat pembelajaran juga, masa membuat ID card sampai 2 bulan? Karena memang ya itu kan ID itu kan dari ownernya, Pak. Dari owner langsung, bukan dari bukan dari perusahaan. Jadi kita cuma ya
mengikuti alur aja. Istilahnya masa maintenance ya. Betul. Itu ngapain aja itu 2 bulan itu? Kita itu ada namanya bimbing, Pak. Jadi ada bimbingan fisik dan mental. Oke. Jadi setiap hari kita itu digembleng, disuruh ya seperti layaknya tentara, Pak. Oh, berarti tetap mengikuti istilahnya pendidikan UNU. Betul. Oke. Itu masih di mes yang sama sampai saat ini atau beda? Masih. Oh, masih. Berarti jenengan mesnya di situ? Tetap di situ. Berarti untuk saat ini setelah jenengan bekerja ketika di mes itu sering melihat juga anak-anak yang mengikuti masa maintenance seperti itu. Oh. Apalagi sekarang kan banyak kan penambahan manpower, jadi ya banyak anak-anak seperti itu. Oke. Atau jangan-jangan jenengan ini menjadi seniornya juga? Tidak. Ikut menyeleksi, ikut Nggak. memberikan apa Itu namanya pendidikan dari atasan itu. Oke, dari atasan. Oke. Setelah 2 bulan tersebut, kita pengen tahu bagaimana kinerja biasanya 1 hari pertama itu paling berkesan. Oke, bisa diceritakan 1 hari pertama mulai dari siapa saja yang kamu kenal di sana atau yang sebagainya. Jujur nggak seperti sekarang ya. Jadi kalau sekarang itu ya kerja naik bis bisa tidur dulu. Oke. Kalau dulu awal-awal itu kan kita kan first time kan, jadi rasa penasaran kita apa namanya menggebu-gebu lah ya. Iya, menjelajah gitu. Iya pengen. Jadi saya itu nggak tidur, naik Oke. bis itu sambil liatin kanan kiri, WC-nya udah mulai ya. Sampai sana bingung nih, mana? Telepon atasan sini dulu. Nah, terus di sana itu nggak langsung kita terjun untuk maintenance itu enggak. Jadi ada pembelajaran namanya PSO. PSO. PSO itu kayak kita mengenal lingkungan lah Pak, intinya kita mengenal lingkungan dulu, prosedurnya gimana, penanganan seperti limbah B3, kemudian penataan barang. Nah, itu ada Sesuai SOP sesuai ya? SOP, Oke. sesuai prosedur. Jadi kita tuh kerja enggak cuma kerja aja, tapi Iya. ada aturan-aturan yang kita harus ikuti Dan latih ya. dan latih. Oke, setelah dengan sana mengikuti masa maintenance, kita pengen tahu ya. Ini langsung apa namanya? Gaji kita terang-terangan saja ya. Kita akan menelusuri berapa apa namanya fee ya yang sudah kamu dapatkan per bulan pertama dari masa apa tadi pelatihan tadi berapa rupiah sampai sudah kontrak pertama bulan pertama. Silakan. Untuk fee agak sensitif sini. Iya memang, Agak tapi sensitif sih. kita juga nggak apa kali ya, nggak ada ini kan? Ya kira-kira aja. Iya kira-kira ya, kurang lebihnya ya. Kurang lebih lah ya. Kalau untuk masa training itu kita dikasih waktu 1 tahun. 1 sebelum tahun. lulus. Oh iya, Jadi kalau orang mereka bilang itu magang. magang. Kita dikasih per bulan itu sekitar 2 tapi nggak sampai 3. 2 sampai kata 3, oke. 2 sampai nggak sampai 3. Segitu terus sampai lulus. Sampai 1 tahun itu berakhir. Sebenarnya di sana ada apa namanya? Ada pilihan mau lulus berapa bulan. Oh gitu. Tinggal performa kita aja. Semua kita milih 3 bulan, tapi kok ternyata 3 bulan belum sesuai kriteria, berarti masih tetap training atau gimana? Masih lanjut. Nah, Masih lanjut training. Berarti alhasil kok milihnya waktu itu berapa bulan jenengan? 8 8 bulan. 8 bulan. Ternyata presentasi saya belum jadi 8 bulan. Oh, iya. Kriterianya apa yang membuat presentasi tidak jadi itu? Presensi, performa, kinerja. Capek aja. Oh, kecapean. Capek aja. Iya, capek aja sih. Jadi pulang-pulang tuh ya awalnya capek kan. Karena namanya kita kerja 12 jam kan. 12 jam oke ya. 12 jam. Nah, akhirnya saya lulus tuh pas 1 tahun. Oh, pas 1 tahun. Ya dari temen juga. Temen kan Dalam 1 minggu liburnya bisa 2 kali. iya bisa 2 kali. Oh. Enak pokoknya. Dan Jadi- yang kenapa? Jadi kesehatan selalu diperhatikan kan? Itu dia ya, biar nggak gampang stres ya harus. Stres, ya nggak terlalu capek. Untuk di sana, kira-kira di sana itu gambarannya
Kalimantan ya, karena Kalimantan itu terkenal dengan hutan ya. Ya. Kita pengen tahu gambaran apakah betul-betul hidup di tengah hutan atau di tepatnya di kota mana? Kalau kebetulan kalau saya di kota Sangatta. Sangatta. Jadi tinggalnya enggak di kota-kota amat sih, Pak. Cuma di pinggir jalan, terus ada mes sudah di situ aja. Ada mall enggak? Dekat mall enggak sih? Ada, Oh, ada. ada mall juga. Maksudnya tingkat kotanya itu penduduknya masih banyak ya? Kota kecil aja sih. Oh, kota kecil. Cuman emang apa namanya di sana ya mall-mall yang gede, brand-brand besar-besar ada, terus makanan-makanan seperti pizza, KFC juga Iya. ada. Oh, masih ada. Kalau dibayangkan atau disetarakan di Pulau Jawa, kira-kira kotanya setara atau sama ramainya Mas ya? Kepadatannya sama seperti apa? Apa Banjarnegara atau Pekalongan atau Batang? Tapi Batang enggak ada ini ya. Mungkin seperempatnya Pekalongan aja sih. Seperempatnya ya. Iya. Dumuni lah ya. Iya. Tapi punya mall gitu. Iya, betul, Ada betul. mallnya, iya, iya. Ke lebih ke setelah itu lebih ke investasi itu. Oke, investasi ya. Saya pernah diajari sama senior saya itu nikah itu belakangan. Yang penting kamu punya fondasi dulu. Oke, fondasi ya. Ya, tapi kan beberapa orang kan mempunyai prinsip yang Iya, beda-beda. berbeda sebenarnya juga. Nah, dari situ saya agak tertarik sih. Jadi mungkin Bismillah sih kalau nggak ada godaan kan. Iya. Karena godaan paling besar kan wanita. Tahta Wanita. ini ya. Oke, demikian pesan-pesan yang sudah Mas Mayus berikan. Kita closing statement dulu. Kurang lebihnya itu saja yang bisa kami sampaikan, kami berikan pada para calon alumni, calon tenaga kerja. Sebelum kita mengakhiri pada hari ini, kita ingin mendengarkan pesan kepada para calon alumni atau para pejuang lah ya, yang akan disampaikan oleh Mas Mayus sendiri. Untuk pesan kepada canaker semuanya, Oke. nomor 1 semangat, nomor 2 itu jangan pernah mengambil tindakan shortcut, terus selalu patuhi prosedur dan taat peraturan. Yang keempat, selalu jaga kesehatan Ya. dan tak lupa ibadah, karena usaha-usaha tadi tanpa ibadah itu percuma. Jadi tetap semangat buat kalian semua, jangan patah semangat. Belum tentu misal nggak keterima di PAMA pun belum tentu itu rezeki kalian. Nah, bisa jadi rezeki kalian itu lebih banyak, bisa lebih dapat banyak dari di perusahaan tersebut. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber kita, Muhammad Yusuf disingkat Mayus ya, yang mana sudah banyak memberikan info, pengetahuan, pengalaman ya, bagaimana prosesnya untuk bisa sampai saat ini, dan insya Allah sukses dunia akhirat. Amin, amin. Dan semoga apa yang sudah kita berikan obrolan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa memotivasi teman-teman calon tenaga kerja, terutama lulusan SMK Islamiyah Asad Garut. Kurang lebihnya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.